hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian kita lanjutkan acara ini dengan pemaparan dari pembicara kedua, yaitu Dr. Yunia Setiawati, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Beliau adalah alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan meneruskan pendidikan spesialis dan konsultan kedokteran jiwanya di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Fakultas Kedokteran UNER. Beliau juga staf pengajar dari ilmu kedokteran jiwa di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Baik, untuk Dr. Yunias, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Selamat siang, Dr. Ramira. Terima kasih. Izin share screen ya. Oke, izin share screen. Sudah bisa dilihat ya. Sampun dokter, sudah jelas juga suaranya. Dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Terima kasih kepada Bu Sativi yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan mengenai hiperaktif. Terima kasih kepada seluruh panitia dan para audiens. Baik, pada kesempatan siang ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan topik mengenai hiperaktif. Sering orang tua itu bingung, apakah hiperaktif itu normal pada anak, atau kalau nggak normal itu yang bagaimana, dan kapan diperlukan obat. Aku ini digawan, diterit aja. Adik-adik sendiri sering muncul dalam rupa keluhannya tuh sulit belajar ya, di mana anak-anak itu sulit belajar karena gangguan dalam berkonsentrasi dan juga sering mengalami kelambatan berbicara. Nah, seperti telah disampaikan oleh pemateri pertama tadi, memang adik-adik itu adalah gangguan neuropsikiatrik yang paling banyak dijumpai pada usia sekolah dasar. Di beberapa penelitian kami di Surabaya itu berkisar 16% ya. Terus mengapa ini menjadi perhatian klinis? Karena nanti akan berlanjut sampai masa remaja. Nah, orang tua itu sering bingung, lelah, putus asa, karena selalu disalahkan ya, terutama ibu-ibunya itu selalu disalahkan karena dianggap tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Nah, gejala utamanya yaitu hiperaktif, inatensi, dan impulsivitas. Yang perlu digarisbawahi adalah gangguan ini minimal di dua tempat yang berbeda. Nah, bagaimana gejala inatensi? Inatensi itu kelihatannya anaknya itu bingung ya, kelihatannya mendengarkan tapi pikirannya tuh kesana kemari, kacau gitu ya. Tugasnya tidak rapi. Misalnya dia kalau bercerita bahasa Inggris gitu, kalau dia senang, dia akan tahan berjam-jam. Tapi kalau dia tidak suka pelajaran yang membutuhkan banyak perhatian, maka dia akan menghindari. Jadi tugas-tugasnya tuh tidak pernah selesai ya. Barangnya tuh kacau balau, jadi sulit mencari. Nanti pensilnya ketinggalan, nanti kolong pramukanya hilang, gitu ya. Kaos kakinya hilang sebelah, atau buku-bukunya itu hilang, atau sering punyanya teman itu dibawa pulang ke rumah. Nah, ini sehingga orang tua itu menjadi pusing, gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi banyak suara-suara yang masuk,
Tapi terima kasih para audiens itu memperhatikan Dr. Hari dengan baik ya, saya perhatikan. Kalau anaknya ADHD maka dia akan kacau, ikut teriak atau lari-lari. Nah, hiperaktifnya itu kalau anak kecil tentu saja dia naik tangga, turun tangga, naik kursi, turun kursi, naik meja, turun meja begitu ya. Tapi kalau usia sekolah kan dia sudah bagus ya, sudah malu, sudah tahu malu ya, seperti ini. Usil, gerak terus ya. Kiranya temannya belajar, dia selalu bergerak. Dan kalau misalnya kelas 3 SD, karena takut dimarahi gurunya, dia sudah nggak naik-naik lagi, tapi ngomong terus gitu ya, sehingga ganggu temannya di kelas. Nah, ini ya. Dia juga selain itu impulsif. Kalau kita bicara belum selesai, diinterupsi. Disuruh menunggu giliran, dia nggak bisa. Gitu. Selalu ganggu. Ini juga ya. Ternyata gangguan-gangguan ini sebaiknya ditangani sedini mungkin. Sering timbul ini ya pertanyaan dari orang tua. Apa sih ADHD itu? Apa bedanya dengan ASD? Kalau ASD itu Autism Spectrum Disorder. Kalau ADHD itu Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Kalau autism itu di mana anak itu tidak ada kontak mata, ya. Gangguan berbahasa, gangguan perilaku. Kalau ini anaknya manis, lucu, senang kalau punya pasien anak ADHD. Berlagak kenal kepada pemeriksa, dan kelihatannya baik. Tapi habis itu 2 menit itu dia putar-putar ke tempat praktekan gitu ya, terus apa? Ingin tahu kalau dia meraih benda-benda, terus ngomong terus gitu ya. Jadi itu yang membuat orang tuanya itu malu, sungkan gitu ya. Tapi karena dia tidak merusak, biasanya kami biarkan aja Bu, kita ingin assessment anak itu ya, mengobservasi gitu. Jadi kalau anak ADHD itu anak yang manis, beda dengan bipolar yang rusak-rusak dan enggak. Tapi dia tuh karena tidak bisa konsentrasi, jadi kan pelajarannya jelek. Kalau pelajarannya jelek, terus karena dia usil, kan dikucilkan sama teman. Nah, akibatnya dia menarik diri. Kalau sudah seperti itu, bahayanya saat remaja, karena ditolak lingkungan, maka dia akan berinteraksi dengan remaja-remaja yang nakal. Nah, itulah kenapa ini ya, apa perlu ditangani sedini mungkin. Kalau ini diteruskan, misalnya dia nggak muncul ya, gangguan kriminalnya nggak muncul, tapi saat kuliah, mungkin kalau saat SD, SMP, SMA, orang tuanya bisa ini ya, minta tolong gurunya, temannya, sehingga dia patut bukan lulus tapi diloloskan. Tapi saat kuliah itu tidak bisa lagi. Anak itu harus mandiri. Nah, kalau anaknya tetap nggak tertib, maka bisa berisiko drop out. Nah, bagaimana kalau saat dewasa? Saat dewasa, fase intimasi, saatnya mencari jodoh. Karena dia komunikasinya nggak baik, tentu saja menimbulkan ketegangan dalam keluarga, gitu ya, pola asuhnya juga buruk. Nah, itu nanti yang berkaitan dengan risiko timbulnya ADHD, yaitu pola asuh yang keras, banyak hukuman, tidak ada pujian ya, selalu menghukum anak ya. Tapi kalau maju tidak dipuji, itu berisiko nanti timbulnya ADHD ini. Nah, bagaimana sih ADHD itu? Tadi dikatakan ada gejala inatensi, hiperaktif, impulsivitas. Ya. Itu biasanya munculnya saat usia sekolah dasar. Ini kalau di SM4 kan sebelum usia 7 tahun. Tetapi sekarang itu sebelum usia 12 tahun. Dan minimal di 2 setting tempat yang berbeda. Misalnya di sekolah dan di rumah. Beda kalau misalnya gangguan tingkah laku. Di sekolah baik, atau di sekolah nakal, di rumah baik. Nah, itu bukan ADHD. Dan gejala minimal berlangsung selama 6 bulan. Karena penyebabnya tidak pasti, maka kita perlu kerjasama dengan guru, orang tua, dan kita observasi anak. Makanya peran para bapak dan ibu sekalian ini sangat penting dalam mendiagnosis anak ADHD. Nah, karena penyebabnya itu belum pasti, diduga karena defisiensi norepinefrin. Nah, norepinefrin itu menyebabkan dia atensinya itu pendek dan gangguan tidur. Kalau defisiensi dopamin menyebabkan dia
jalan ke sana kemari, ya sering memotong pembicaraan orang lain. Ini terutama yang terganggu di daerah depan ini ya, prefrontal cortex. Prefrontal cortex itu kan untuk motivasi, untuk problem solving. Nah, ini anak ADHD ini sangat buruk penyelesaian tugas-tugasnya dan problem solvingnya. Itulah yang menyebabkan dia banyak mengalami penolakan dari teman-temannya dan tugasnya juga tidak bisa selesai dengan baik. Ini memang digambarkan ya di jaris-jaris otak ini ada gangguan ya di reseptor dopamin dan noradrenalin atau norepinefrin. Nah, yang sering menimbulkan pertanyaan itu, tuh kapan ya anak saya ini diberi obat? Maksud saya anak kecil kok diberi obat, apalagi obat jiwa nanti menyebabkan ketergantungan. Ini jawabannya ya. Memang terapi yang terbaik adalah terapi multimodal, artinya meliputi farmakologi dan terapi perilaku, juga edukasi pada pasien dan keluarga. Ini nanti akan dipaparkan secara resmi oleh senior kami, Ibu Kusandini. Nah, kapan sih diberi obat itu apabila mengganggu? Kenapa kok di terapi multimodal itu? Nah, itu supaya ini memperbaiki perilakunya, gitu ya. Terapi yang ada terapi orang tua, terapi obat itu tujuannya seperti itu. Supaya dia bisa berkomunikasi dengan baik, mengucapkan salam, selamat pagi, terima kasih, begitu ya, dan meningkatkan kemandirian, karena anaknya sangat sekali. Jadi kalau dilatih nanti bisa lebih mandiri. Nah, anak yang mandiri, prestasinya baik, tentu saja self esteem-nya akan semakin tinggi. Jadi dia akan semakin diterima lingkungan. Dan tentu saja meningkatkan well-being keluarga, si ayam gitu keluarga. Nah, kenapa sih kok harus ke dokter? Dokter itu bekerja sama ya dengan guru, dengan orang tua, dengan psikolog klinis, gitu ya, atau pemerhati kesehatan anak dan remaja, sehingga kita bisa merencanakan tata laksana yang baik bagi anak. Apakah itu modifikasi perilaku, metodenya, apakah dengan play terapi, ataukah dengan sensori integrasi, nanti kita rencanakan dengan baik. Nah, tentu saja kalau saat awal dokter itu akan memberikan pengetahuan. Ini loh Bu tentang ADHD ya. Jadi jangan dimarahi terus karena anaknya tuh memang ini ya remnya atau enggak blong gitu istilahnya. Terus anaknya juga kita dengarkan, kita berikan edukasi sesuai usia. Nah, di sini kita sebagai dokter tidak bisa bekerja sendiri ya, harus bekerja sama dengan orang tua, guru, psikolog klinis supaya hasilnya lebih baik. Nah, ini kapan sih kok diberikan obat ya? Obat itu penting karena ada gangguan-gangguan tadi di neurotransmitter. Nah, memang terapi farmakologi yang menjadi pilihan itu ibu-ibu atau bapak sekalian tuh saya kira sudah ada tahu ya, yaitu metilfenidat. Nah, metilfenidat yang lama itu kan kelemahannya bekerjanya hanya 4 jam, jadi bingung orang tua. Kadang keliru diberikan obat tapi malam. Ini ya. Nah, sekarang itu ada metilfenidat yang ini kerjanya jangka panjang, gitu. Sehingga hanya diberikan 1 kali per hari. Ya. Nah, kenapa diberikan metilfenidat? Tadi kan karena ini dopamin dan norepinefrinnya kan kurang, jadi menghambat reuptake atau pengambilan kembali dopamin dan norepinefrin. Nah, sehingga konsentrasi anak menjadi baik, ya, anak menjadi patuh, memperhatikan gurunya, nilai-nilainya baik, itu sehingga orang tua menjadi senang dan anak juga menjadi bangga akan prestasinya, gurunya juga ikut senang dan lingkungan juga ikut bahagia dengan prestasi anak. Nah, ini ya bagaimana cara kerjanya kalau yang osmotic release. Jadi pelepasan obatnya tuh pelan-pelan karena tabletnya tuh tablet sanggup, gitu ya. Jadi pertama dilepaskan dalam waktu 1 jam. Nah, ini keluarnya ibu-ibu. Tapi kalau yang
kerjanya singkat itu cepat. Kalau ini lama ya ini karena setelah 1 jam pertama itu dia buka dulu sama kopinya. Kemudian dilepaskan secara pelan-pelan. Tapi yang baik itu sampai siang itu tetap stabil, gitu ya. Nah, ini kerjanya juga akan baik karena air yang masuk dalam tablet menyebabkan polimer hidrofilik mengembang sehingga timbul dorongan osmotik, gitu ya. Hal ini menyebabkan pelepasan metilfenidat bisa terkontrol dan terus-menerus sehingga kadarnya dalam plasma itu lebih stabil dibandingkan yang kerjanya singkat tadi. Jadi tidak perlu khawatir dalam memberikan obat. Ya. Nah ini terapi oros ya. Ada yang ini ini dosis 3 bulan. Nah, kalau dengan metilfenidat oros cukup 1 kali ya, jadi cukup mudah. Ini tadi menjawab pertanyaan ibu sekalian, yaitu kapan obat diberikan itu kalau gejalanya mengganggu. Mengganggu apa tuh? Mengganggu komunikasinya dengan lingkungannya, mengganggu teman-temannya, gitu ya. Dan tentu saja harus dilakukan terapi yang lain, tidak hanya obat saja, terus kemudian minta baik, tidak bisa, karena anak itu harus dilakukan modifikasi perilaku. Nah, di sini screening-screeningnya tadi telah disebutkan Connor. Selain itu juga ada Iowa Connor Rating Scale, ini cukup mudah. Ini ada yang untuk orang tua dan untuk guru ya. Nah, berikut adalah laporan kasus ya mengenai penggunaan metilfenidat oros. Karena orang tua kan masih bingung nih bagaimana. Ini kami telah melakukan penelitian di bagian daycare Rumah Sakit Dr. Sutomo. Nah, ternyata hasilnya sebagai berikut. Jadi dia akan memperbaiki interaksi dengan teman-temannya itu 77% ya, pada anak-anak usia sekolah dasar. Kemudian juga memperbaiki scoringnya itu menjadi turun gitu ya. Terus juga ini orang tua itu juga menilai kan, oh ternyata membaik. Terus orang tua juga mayoritas merasa puas. Terus ini juga efek sampingnya kecil ya biasanya, yaitu makanya tidak boleh diberikan pada anak kecil karena ini mengurangi nafsu makan. Nah ini adalah literatur beberapa penelitian kami yang mendasari kenapa kok kadang tidak metilfenidat ya, kadang juga diberikan antidepresan itu karena ternyata ada defisiensi serotonin. Nah, ini masih perlu penelitian lanjut. Dan juga ini ya, tidak hanya metilfenidat juga perlu diberikan probiotik karena ternyata dalam pencernaannya itu ada terganggu begitu ya. Ini systematic review kan. Nah, ini beberapa hubungan temperamen ya, temperamen dengan keparahan ADHD itu memang ternyata temperamen anak macam-macam ya. Juga ini parenting stress yang ini kan. Parenting stress dari orang tua itu ternyata juga cukup tinggi pada anak ADHD itu sehingga menimbulkan keresahan dan menimbulkan pola asuh yang keras pada orang tua itu karena marah gitu loh, anaknya itu tidak bisa diberitahu semaunya gitu ya. Ini memang tidak dialami Bapak Ibu saja, tetapi banyak orang yang mengalami hal seperti itu. Nah, kalau ingin membaca lebih lanjut mengenai ADHD dan gangguan mental yang lain, monggo bisa membuka ini ya, jurnal uner.ac.id. Nah, berikut adalah pengalaman dari orang tua ya, salah satu orang tua yang awalnya tuh ya tidak menyadari keluhan anaknya, atau tidak mau berobat, akhirnya mau berobat ini. Assalamualaikum, selamat siang peserta webinar hiperaktif. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Hari ini saya Rika Wahyuli, wakil dari orang tua yang mempunyai anak hiperaktif, akan berbagi cerita dalam mengasuh anak saya. Ketika masa SD, saat hari pertama masuk sekolah, saat upacara bendera, semua siswa berbaris rapi. Tapi anak saya tidak mau berbaris, justru dia berlari-lari di lapangan di antara barisan murid. Dan saat
Maaf, apakah suaranya bisa terdengar? Kecil dokter, tapi bisa terdengar. Ya, saya betulkan dulu. Murid. Dan saat ditanya mengapa dia begitu, alasannya adalah dia sedang membayangkan sebagai pesawat terbang yang ada di lapangan luas. Ketika istirahat tiba, anak saya berlari berkeliling lapangan dan dia mencabut tanaman yang ada di pot bunga di halaman sekolah. Akarnya ditaruh di atas, daunnya diarahkan ke bawah. Ketika ditanya untuk apa, dia ingin tahu apakah daun itu akan mengarah ke atas mencari. Sudah 100 ini, sudah optimal. Bisa. Sudah 100 ini waktunya habis ya. Maaf, ini apa pengalaman dari orang tua. Nggak apa-apa, dok, diteruskan sebentar, boleh? Teruskan sebentar boleh. Jadi pengalamannya. Itu teman. Ya. Ayo kali itu bu. Baca, itu bu. Assalamualaikum, selamat siang peserta webinar hiperaktif. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Hari ini saya Rika Wahyuli, wakil dari orang tua yang mempunyai anak hiperaktif, akan berbagi cerita. Akan berbagi cerita dalam mengasuh anak saya. Ketika masa SD, saat hari pertama masuk sekolah, saat upacara bendera, semua siswa berbaris rapi. Tapi anak saya tidak mau berbaris, justru dia berlari-lari di lapangan di antara barisan murid. Dan saat ditanya mengapa dia begitu, alasannya adalah dia sedang membayangkan sebagai pesawat terbang yang ada di lapangan luas. Ketika istirahat tiba, anak saya berlari berkeliling lapangan dan dia mencabut tanaman yang ada di pot bunga di halaman sekolah. Akarnya ditaruh di atas, daunnya diarahkan ke bawah. Ketika ditanya untuk apa, dia ingin tahu apakah daun itu akan mengarah ke atas mencari sinar matahari. Dari dua contoh kejadian itu, gurunya bingung. Kepala sekolah pun memanggil saya. Dan saat itulah saya sadar bahwa anak saya berbeda dari teman-temannya. Saat itu kami merasa pusing, bingung, sedih, malu, khawatir. Lalu kami diberi advice dan diarahkan untuk berkonsultasi ke psikiater anak dan remaja. Setelah mendapat petunjuk dari kepala sekolah, kami berkonsultasi ke psikiater anak dan remaja yaitu Dr. Yunias. Psikiater anak dan remaja adalah sahabat kita. Kita didengarkan dan diberi solusi. Dr. Yunias mengerti apa yang kita rasakan. Dr. Yunias juga mengerti apa yang dirasakan dan dialami anak kita. Jadi, dengan ke psikiater anak dan remaja, keadaan yang terlihat gelap menjadi terang. Anak saya adalah hiperaktif, jadi sulit diam, sulit fokus, mudah teralih perhatiannya, dan sering lupa mengerjakan PR. Sehingga perlu obat untuk bisa berkonsentrasi dan agar tidak mudah teralih perhatiannya. Obat yang diberikan pada anak saya adalah Concerta.
Obat ini adalah kebutuhan yang ternyata sangat bermakna dalam meningkatkan konsentrasi dan membuatnya lebih fokus. Obat ini tidak menyebabkan ketergantungan, asal dalam pengawasan dokter, dalam hal ini psikiater. Sekian penyajian dari saya ya, semoga bisa membantu ibu-ibu dan bapak sekalian. Terima kasih. Waktunya saya kembalikan ke moderator Dr. Pramila. Terima kasih dokter. Baik, Dr. Yunias, terima kasih atas pemaparannya, sangat menarik nih, banyak yang belum kita ketahui selama ini. Mudah-mudahan ilmu ini sangat bermanfaat untuk kita.